Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani dari SMA Negeri 2 Karanganyar, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Universitas Siliwangi, akan membagikan rekaman video PPL siklus kedua saya dengan materi penjajahan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hirofil Amin. Berjumpa lagi dengan Ibu Suryani dalam mata pelajaran sejarah wajib untuk kesempatan pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan. Afina, silakan Afina untuk memimpin doa, nak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih Afina sudah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Baik, berikutnya presensi. Bu Guru share di kolom chat presensi, link presensi. Kita silahkan berdiri untuk yang duduk, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Lalu kita sudah membahas tentang VOC, dari berdirinya VOC sampai VOC mengalami kejayaan dan pada akhirnya VOC mengalami kebangkrutan atau kemunduran seperti itu. Di antara anak-anak mungkin masih ada yang ingat apa yang menjadi sebab dari kebangkrutan VOC tersebut. Ada yang masih ingat anak-anak? Sebab kemunduran. Ada. Silakan Fadila. Karena VOC banyak terlilit utang. Ya, karena VOC banyak hutang gitu ya. Mengkaitkan materi kita dengan hal yang masih nyata kita lihat di sekitar kita. Awal pendirian pabrik gula Colomadu ini pada tahun 1861 oleh Mangkunegara IV dan mulai beroperasi pada tahun 1862. Perkebunan tebu ini berasal dari kalau saya baca ya dari Papua Nugini, jauh sebelum Belanda datang ke Nusantara. Itu guru minta untuk membuat rangkuman ya terkait dengan
materi kita gitu. Selain juga nanti ada LKPD dan tes terus yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah kalian di guru minta untuk berdiskusi, memecahkan permasalahan yang terkait dengan materi kita, yakni penjajahan pada masa pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, tahap pertama yang harus kalian lakukan adalah nanti menganalisa latar belakang pemerintahan Hindia Belanda. Mengapa mengutus Dendels? Kemudian mengkomparasikan atau membandingkan bagaimana pemerintahan Hindia Belanda masa Belanda dan masa Inggris. Permasalahan ini dikerjakan secara kelompok gitu. Maka yang seperti Bu Guru sampaikan kemarin, kelompok 1 itu terdiri dari Fadilah sampai dengan Dian. Kemudian nomor 2, kelompok 2, Fadiah, Naura, Hasna, Hendra, Heru, Ilham, Laila, Muhammad, Farhan, dan Muhammad Anwar. Kelompok 2, gimana Fadiah? Sudah sampai sejauh mana diskusinya? Fadiah, Fauzia. Terdengar tidak? Terdengar. Oh, itu kakak kelas, nggak usah saya share ya. Waktunya sudah habis ya. Waktunya saya serahkan pada kelompok 1 untuk presentasi. Ini sebelum presentasi, Bu Guru pastikan dulu nih. Tapi dari Google Classroom tadi sudah semuanya sudah kumpulkan tugas ya. Jadi kalian ya memang pertanyaan cuma 1, tapi jawabannya itu lumayan karena menganalisa ya, tidak hanya sekedar menjelaskan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang mengapa Dendels diutus menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sebelum presentasi kita mulai, saya minta izin kepada Bu Guru supaya mengizinkan kelompok kami untuk menyanyikan sebuah yel-yel. Kelompok 1 SMA 2 Karanganyar. Takwa mandiri cerdas sekarang. Perkenalkan, saya Dewi. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, mengapa Dendels diutus menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya sudah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari 4 kelompok sudah selesai ya. Tiba saatnya sesi tanya jawab. Silakan. Ya, apa dampak perang Eropa terhadap wilayah kawasan di Asia Tenggara? Baik, Irma ini menanyakan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1, Dewi dan teman-teman untuk menjawab. Baik, terima kasih kelompok 1. Dewi untuk jawab pertanyaan. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 1 ya. Dampaknya adalah sangat terpengaruh karena Belanda dikuasai oleh Prancis, maka saya tidak langsung secara terima kasih sudah menyelesaikan tugas dari guru dengan baik. Tugas sudah diupload di LKPD, presentasinya sudah bagus dipresentasikan, ada yel-yelnya segala sangat bagus. Saya mengapresiasi anak-anak yang kreatif sekali. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi kita pada pagi hari ini. Pagi sampai siang ya, masih semangat meskipun sudah pada layar guru ini
sudah pada di penghujung pembelajaran kita, penutup ya, bahwa terjadi dinamika politik yang luar biasa di Belanda. Belanda dikuasai oleh Prancis. Orang yang berpihak atau sepemikiran dengan Napoleon Bonaparte, yang akhirnya nanti diutus untuk menjadi gubernur jenderal yang pertama di Nusantara adalah Herman Willem Daendels. Daendels ini memimpin Nusantara itu dengan tangan besi. Nah, memang idealismenya dia ingin hadang Inggris jangan sampai ke Jawa. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang menarik dari Daendels. Dia membangun infrastruktur seperti jalan raya Anyer, jalan pos ya Anyer sampai Panarukan. Kemudian membangun pabrik gula dan banyak membuka lahan untuk perkebunan tebu dan seterusnya. Tetapi karena bertangan besi untuk melakukan idealismenya, ini maka dia banyak tidak disukai begitu. Ada beberapa versi kenapa Daendels dipanggil kembali ke negara asalnya yaitu Belanda. Ada yang mengatakan bahwa karena dia sangat kejam, bahkan ada tulisan itu yang mengatakan bahwa sejarah kelam sepanjang perjalanan penjajahan di Nusantara ini paling kelam ini pada masanya Daendels, saking kejamnya. Kemudian karena ada perjanjian London, semakin membaik hubungan di antara negara Eropa, maka dengan demikian wilayah jajahan Inggris ini kembali diserahkan pada pemerintah Belanda. Kemudian dipegang oleh komisaris jenderal, tetap tidak membaik kondisinya. Kemudian salah satu tokoh yang mencetuskan agar Nusantara ini sangat berpeluang untuk mengisi kas Belanda. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini sangat bagus, kalian sudah berhasil memecahkan permasalahan melalui diskusi dan presentasi kelompok. Untuk materi yang akan datang, kita membahas tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, dari pembahasan kita pada pagi hari ini, adakah hal yang menarik dari pembahasan kita sebagai refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Izin menjawab, Bu. Oh ya, silakan Fadila, silakan Fadila. Ya, menurut saya ada hal yang menarik dari pembelajaran tersebut. Dari situ kita dapat melihat bahwa dijajahnya bangsa Indonesia oleh bangsa Belanda dan Inggris tidak hanya membawa dampak negatif, tapi juga membawa sedikit dampak positif. Seperti contoh, 1. Bangsa Indonesia dapat menikmati bangunan yang dibangun oleh Belanda dan Inggris hingga saat ini. 2. Masyarakat dapat mengetahui cara bercocok tanam yang baik. 3. Masyarakat dapat menimbun ilmu dari pembelajaran latihan perang dari negara Belanda ataupun Inggris. 4. Masyarakat dapat mengetahui tanaman yang laku di pasar dunia. 5. Masyarakat dapat menerapkan perindustrian di dalam Indonesia. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fadilah ya yang sudah memberikan pendapatnya tentang hal yang menarik dari pembahasan kita. Kita bisa mengenal tanaman ekspor, ada infrastruktur ya lumayan banyak yang dijalankan oleh Belanda seperti itu. Terima kasih. Ini sudah cukup mewakili pendapat dari teman-teman semuanya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Afina untuk menutup dengan doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Di Papua ada burung cendrawasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.